Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para teman-teman yang Allah muliakan, kita lanjutkan pertemuan yang ketiga ini dari Kitabul Buyu', dari kitab Umdatul Ahkam, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai jual beli munabadah dan jual beli mulamasah di antara jenis jual beli gharar, ya. Dan Masya Allah kemarin pertanyaan dari Akh Nabil itu memberikan isyarat kalau adanya jual beli munabadah dan mulamasah di zaman sekarang, ya, yaitu jual beli thrifting, gitu ya. Taib. Kemudian kita juga telah membahas larangan mencegat kafilah dagang karena itu akan merusak harga pasar. Terlebih lagi kafilah dagang belum tahu harga pasar dan sudah langsung dicegat. Kemudian larangan jual beli di atas jual beli saudaranya, ya. Kemudian kita juga membahas mengenai larangan jual beli najash, ya. Kemudian larangan orang kota menjualkan barang orang desa. Kemudian larangan untuk mengikat susu kambing supaya terlihat penuh, ya. Kemudian bagi orang yang telah membelinya ada dua pilihan. Yang pertama, kalau memang dia ridho silahkan dimiliki kambing tersebut. Kalau tidak, maka dikembalikan kambingnya beserta mengembalikan berapa? Satu sok kurma. Mumtaz, barakallahu fiik. Apakah harus kurma? Tidak. Tidak. Yang penting apa? Makanan pokok. Makanan pokok. Baik, sekarang kita masuk ke hadis yang kelima dari Kitabul Buyu'. Tafadhal Ilham. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i habalil habalah wa kana bai'an yatabaya'uhu ahlul jahiliyah. Kana ar-rajulu yatabaya'ul jazura ila an tuntaja an-naqatu thumma tuntaju allati fi batniha. Qila innahu kana yabi'u asy-syarifa wa hiya al-kabiratul musinnah binitajil janini alladhi fi batni naqati. Artinya, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli habal al-habalah. Dahulu itu merupakan bentuk jual beli di masa jahiliyah, yaitu seseorang membeli seekor unta betina sampai unta tersebut beranak. Kemudian beranak pula anak yang masih ada dalam kandungan unta tersebut. Dikatakan pula, maksudnya ialah seseorang menjual unta betina yang sudah tua dengan pembayaran berupa anak dari janin yang ada dalam perut unta betina. barakallahu fiik. Pembahasan masih mengenai tentang beberapa jenis jual beli yang dilarang dan sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kalau Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin, agama yang mementingkan kasih sayang, persatuan, agama yang memotivasi untuk saling berkasih sayang dan melarang terjadinya permusuhan. Maka segala sesuatu yang mengarah kepada permusuhan itu dilarang oleh Islam. Dan pada hadis ini disebutkan mengenai salah satu jenis jual beli gharar. Dan gharar artinya ketidakjelasan, dan apabila ada dalam suatu akad, maka biasanya gharar itu akan mengarahkan kepada permusuhan antara pihak yang membeli ataupun yang menjual. Taib. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i habalil habalah. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli habal al-habalah. Habal itu dalam bahasa Arab artinya yang ada dalam kandungan. Maksudnya apa yang ada dalam kandungan? Janin. Itu kan kandungan. Habalah itu artinya janin juga. Berarti maksudnya gimana? Janinnya janin. Janinnya janin. Pertama begini, kalau janin itu sudah pasti keluar dalam keadaan sehat atau ada kemungkinan dia mati? Ada kemungkinan mati. Taib. Jika janinnya saja ada kemungkinan tidak sehat, gimana janinnya janin? Nah, paham ya? Berarti ghararnya kuadrat kan? Paham ya? Taib. Apa yang dimaksud dengan jual beli habalul habalah? Perhatikan tafsir dari perawi, yaitu Abdullah bin Umar. Beliau mengatakan, kana bai'an yatabaya'uhu ahlul jahiliyah. Kana ar-rajulu yabta'ul jazura
ila an tuntajan naqatu summa tuntajallati fi batniha. Jual beli habalul habalah adalah, kata Ibnu Umar, dahulu itu merupakan bentuk jual beli di masa jahiliyah, yaitu seseorang membeli seekor unta betina sampai unta tersebut beranak. Kemudian beranak pula anak yang masih ada dalam kandungan unta tersebut. Baik. Dari tafsiran ini, maka diketahui bahwasanya gharar pada habalul habalah itu terletak pada masa pembayaran. Coba kita baca lagi artinya, ya. Ya, kita baca lagi artinya pelan-pelan, yaitu seorang membeli seekor unta betina sampai unta tersebut beranak. Maksudnya seorang membeli seekor unta betina, pembayarannya kapan? Misalkan ana membeli seekor unta betina dari Ilham, ya. Kapan ana harus membayar? Ana udah dapat nih unta betina antum. Tapi kapan ana harus bayar? Perhatikan, sampai unta sampai unta tersebut beranak, kemudian beranak pula anak yang masih ada dalam kandungan tersebut. Ana sepertinya salah. Taib. Jadi maksudnya begini. Habalul habala itu membeli unta, namun waktu pembayarannya tidak diketahui, yaitu sampai unta tersebut beranak dan anaknya beranak lagi. Jadi ana membeli sesuatu dari antum, tapi pembayarannya itu ditangguhkan sampai janin itu lahir. Nah, berarti itu kan waktunya tidak menentu. Jadi gharar itu terkadang terletak pada barang yang akan kita terima, terkadang pada waktu penerimaan barang tersebut. Kadang barangnya itu jelas, tapi menerimanya kapan itu yang tidak jelas. Ya, contoh misalkan ana beli ke Ilham motor. Ya, ana beli ke Ilham motor. Terus Ilham nanya, kapan pembayarannya? Ana bilang, misalkan ketika ana punya anak kedua. Sedangkan ana saja contohnya belum nikah misalkan. Nah, ini kan sesuatu yang tidak pasti. Ana mengatakan nanti pas ana sudah punya anak yang kedua. Ana misalkan belum nikah. Menikahnya saja itu waktu yang gharar, ya. Kemudian punya anaknya juga belum pasti. Ini lagi punya anak yang kedua. Nah, ini tafsiran yang pertama, ya. Coba kita baca lagi. Yaitu seorang membeli seekor unta betina sampai unta tersebut beranak. Kemudian beranak pula anak yang masih ada dalam kandungan tersebut. Ana membeli dari antum seekor unta betina, tapi pembayarannya sampai unta tersebut punya anak dan anak punya anak. Nah, itu loh. Jadi pembayarannya itu tidak pasti. Jadi ghararnya terletak di mana ini? Waktu pembayaran ke antumnya. Taib. Tafsiran yang kedua dari habalul habala ini tafsiran dari musannif, dari Abdul Ghani Al-Maqdisi. Qila, dikatakan bahwasanya habalul habala itu artinya, maksudnya innahu kana yabi'u syarifa wa hiyal kabiratul musinnah binitajil janinil ladzi fi batni naqatih. Maksudnya ialah seseorang menjual unta betina yang sudah tua dengan pembayaran berupa anak dari janin yang ada dalam perut unta betinanya. Nah, ini tafsiran yang kedua ini agak ada bedanya. Jadi kalau menurut tafsiran kedua itu artinya menjual unta tua dengan pembayaran anak janin dari unta milik pembeli. Yang ana pahami dari contoh kedua ini misalkan gini. Ana punya unta, Ilham juga punya unta. Gitu ya. Nah, ana membeli dari Ilham unta yang sudah tua. Harganya apa? Ana harus membayarkan apa? Pembayarannya itu adalah janin atau anaknya dari janin unta ana. Sekali lagi, ana punya unta yang lagi bunting. Ilham punya unta yang tua. Ana ingin membeli unta tuanya Ilham. Berapa harganya? Dihargai dengan janin unta. Tapi janin tersebut adalah janin dari janinnya ana. Pertama, janin dari unta ana saja belum tentu lahir. Seandainya lahir belum tentu sehat. Gimana dia bakal punya janin lagi? Nah, jadi contoh yang kedua ini lebih mencakup dua hal. Pertama, gharar barang yang akan dibayarkan ke Ilham. Yang kedua, waktunya. Paham ya? Bisa dipahami. Kalau tafsiran habalul habala yang pertama itu lebih spesifik ke waktu pembayarannya. Kalau tafsiran yang kedua ini dua-duanya mencakup barang yang akan diterima dan waktu yang akan waktu penerimaan harga tersebut. Coba kita baca lagi ya. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW melarang jual beli habalul habalah. Dahulu itu merupakan bentuk jual beli di masa jahiliyah, yaitu seseorang membeli seekor unta betina
sampai unta tersebut beranak. Artinya pembayarannya ditangguhkan sampai unta tersebut beranak, kemudian beranak pula anak yang masih ada dalam kandungan unta tersebut. Dikatakan pula maksud dari habalul habalah adalah seseorang menjual unta betina yang sudah tua dengan pembayaran berupa anak dari janin yang ada dalam perut unta betinanya. Nah, paham ya? Jadi kalau contoh yang kedua ini jual beli antar unta. Paham ya? Kalau contoh yang pertama itu jual beli unta dengan uang, tapi pembayarannya ditangguhkan sampai waktu yang tidak diketahui, ada gharar. Yang kedua, ya, barang yang akan diberikan sebagai ganti unta tua itu juga janin yang belum jelas. Nah, itu letak keghararannya. Pertanyaannya, kenapa kok pada jual beli unta tua ini sering terjadi seperti ini di masa jahiliyah? Ya, jawabannya adalah karena unta tua itu biasanya sudah hampir tidak ada harganya, udah nggak ada yang terlalu merasa khawatir kalau itu hilang. Nah, jadi bagi orang pemilik unta tua itu ya sudahlah, Anda mau bayar ya udah, enggak ya enggak gitu. Nah, tapi Islam di sini tetap datang dengan sesuatu yang menghilangkan gharar, tidak jelasan antara dua pihak supaya tidak terjadi permusuhan antara penjual dan pembeli. Yaitu penjelasan hadis ini. Step selanjutnya. Hadis selanjutnya. Bismillah. وعنه رضي الله عنه وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشتري. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli buah-buahan sampai tampak jelas baiknya. Beliau melarang penjual maupun pembeli. Baik. Rasulullah SAW dari hadis Ibnu Umar juga radhiyallahu anhuma bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli buah-buahan sampai tampak jelas baiknya, maksudnya kematangannya sudah mulai tampak. Beliau melarang penjual maupun pembelinya. Apa maksud dari hadis ini? Hadis ini tuh mengkhususkan jual beli buah-buahan yang masih ada di tangkai pohon. Nah, ini perlu dicatat. Bukan sembarang buah-buahan. Misalkan nih, antum beli ke pasar, ada yang jual mangga mentah, memang buat rujak. Belum jelas kan kematangannya, boleh nggak beli? Boleh. Jadi hadis ini maksudnya apa? Masih di tangkai. Jual beli buah-buahan yang masih di tangkai, yang masih ada di tangkai pohon. Yang mana pembeli itu bermaksud dari membeli buah-buahan tersebut itu ditunggu kematangannya, bukan dibuat rujak. Ya, memang benar untuk ditunggu kematangannya. Itu harus jadi catatan. Nah, kenapa kok jual beli buah yang modelan seperti ini dilarang? Karena misalkan Anda membeli dari Nabil buah, misalkan mangga yang Anda beneran cari mangga matang ya. Anda beli ke Nabil di usia mangga yang masih keras, masih warnanya putih. Taib, Anda bayar cash. Kemudian Nabil pun menerima buah-buahan tersebut. Ini bukan jual beli salam. Ini harus dibedakan. Jual beli salam ada modelan lain. Nah, tapi buahnya Nabil ini atau satu kebun pohon mangga milik Nabil ini belum ada yang memperlihatkan tanda-tanda kematangannya. Dalam istilah hadis buduwus shalah, terlihat kebaikannya. Nah, ini dilarang. Kenapa? Karena Nabil sudah mendapatkan uangnya secara full, ya, sedangkan tidak ada jaminan bagi ana untuk bisa mendapatkan buah-buahan tersebut karena masih ada kemungkinan dia terkena hama, masih ada kemungkinan dia rusak. Makanya nanti dalam hadits selanjutnya Nabi SAW mengatakan, ara'aita idza mana Allahu tsamarah. Bagaimana menurutmu kalau misalkan tiba-tiba buahnya rusak? Bima yastahillu ahadukum mala akhi. Bagaimana cara kalian menghalalkan harta saudaranya? Kok bisa kalian ngambil uangnya padahal ya buah-buahnya belum kalian berikan? Nah, ini larangan itu bermaksud supaya tidak terjadi crash ya. Sekali lagi ini Islam menunjukkan kesempurnaan ya. Makanya dilarang. Paham ya? Taib. Tapi kalau misalkan pembeli bermaksud dari membeli buah-buahan itu memang dicari mentahnya, ini meskipun masih ada di tangkai pohon, saya mau beli mentahan, maka itu sah-sah saja apabila dipotong langsung dari tangkainya. Saya memang mau nyari mangga buat rujak, ya silahkan dipotong ya. Berarti kan pembeli emang memaksudkan keadaan tertentu dari buah mangga. Dia nggak cari mangga matang, tapi carinya mangga yang masih putih dagingnya untuk rujak. Itu sah-sah aja. Atau misalkan dia sengaja mencari keadaan beberapa buah yang digunakan untuk pakan hewan, yang nggak harus matang-matang banget, gitu loh.
itu nggak ada masalah ya. Yang jadi masalah di sini, pembeli memang bermaksud membeli buah matang, tapi belinya tatkala buah-buahan tersebut Masih muda. masih terlalu muda dan masih ada di Pohon. tangkai pohon. Bisa difahami? Ya, baik. Pertanyaannya, kapan sebuah buah, kapan sebuah buah, kapan suatu buah itu dikatakan buduwus shalah atau terlihat kebaikannya atau terlihat tanda kematangannya, ya? Gimana? Setelah dicopot. Setelah dicopot. Karena masih kalau di atas masih ada kemungkinan kelelawar makan setelah masak. Baik. Mungkin, wallahu alam. Ya. Allah. Tapi yang Anda baca itu ketika terjadi perubahan warna misalkan. Dari warna hijau ke warna kuning. Kalau dalam tafsiran Nabi nanti hatta tahmar, sampai dia memerah. Tentu nggak semua buah itu ditandai dengan merah ya. Anggur mungkin memerah, tapi kalau mangga kayaknya menguning ya. Jadi nggak harus memerah. Ya, tapi maksudnya ada perubahan warna di beberapa kondisi buah atau perubahan tekstur. Kalau mangga masih terlalu muda kan keras, tapi pas sudah menguning agak empuk. Kebalikannya padi. Padi pas baru muncul empuk, tapi ketika sudah matang mengeras. Nah, berarti kan ada perubahan tekstur. Dan para ulama mengatakan, misalkan kita punya kebun atau punya sawah, cukup ditandai dengan sebagian saja. Misalkan Anda punya kebun mangga atau kebun anggur, ya, satu pohonnya sudah menunjukkan buduwus shalah, satu pohon aja. Para ulama mengatakan sisanya boleh dijual. Ya, jadi nggak harus semuanya buduwus shalah, baru habis itu boleh dijual, paham ya? Jadi cukup cukup ada sebagiannya saja, akhirnya kita boleh menjual buah tersebut. Taib. Tanda yang kedua, ya, para ahli sudah mengatakan kalau buah-buahan ini aman dari hama. Ya, jadi buah-buahan itu, masya Allah ya, kalau dia belum matang, dia mudah terserang hama. Tapi ketika dia matang, dia punya, Allah alam apa istilahnya, tapi intinya dia punya perlindungan sendiri. Ya, punya perlindungan sendiri. Itu dua tanda itu sebenarnya saling melazimkan. Ya, tanda pertama melazimkan tanda yang kedua, tanda kedua melazimkan tanda pertama. Jadi ada perubahan baik dari sisi warna maupun tekstur. Kemudian buahan para ahli ya sudah mengatakan kalau buah ini aman dari hama. Baik. Itulah kapan dikatakan buah itu buduwus shalah atau terlihat tanda kematangannya. Baik, hadis selanjutnya. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي قيل وما تزهي قال حتى تحمر قال أرأيت إذا منع الله الثمرة Mana Allahu. قال أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli buah-buahan sebelum tampak matang. Ada yang bertanya, apa yang maksud matang? Beliau menjawab, sampai memerah warnanya. Apakah harus merah? Atau Tidak. tergantung jenis buah. Ini contoh aja ya. Contoh. Beliau bersabda, bagaimana pendapat kalian jika Allah menahan buah itu tidak jadi tumbuh atau matang? Dengan cara apa salah seorang dari kalian menghalalkan harta saudaranya? Nah, inilah ilahnya kenapa jual beli buah-buahan yang masih ada di tangkai pohon itu dilarang. Kata Nabi apa? Bagaimana pendapat kalian jika Allah menahan buah itu tidak jadi tumbuh atau matang? Dan kalian sudah dapat uangnya nih, penjual. Bagaimana dengan cara apa salah seorang dari kalian menghalalkan harta saudaranya? Ini tentu beda dengan jual beli salam. Karena jual beli salam itu artinya kita menjualkan sesuatu dengan sifat kriteria tertentu. Kalau misalkan kita sebagai pembeli, sebagai penjual sudah menyebutkan kriteria barang dagangan kita, ya. Kemudian ternyata pas sebelum hari H, seminggu atau 2 minggu kita nggak bisa menyerahkan, kita masih ada waktu untuk membeli di orang lain. Itu jual beli salam, ya. Bisa dipahami nggak? Jadi jual beli salam itu pembeli harus memberikan uang secara cash, ya. Penjual harus memberikan barangnya di hari yang telah ditentukan. Nah, kalau misalkan qadarullah beberapa hari sebelum hari yang ditentukan untuk penyerahan barang itu, barangnya itu nggak ada, barangnya itu rusak, atau barangnya itu nggak siap, maka si penjual bertanggung jawab untuk mencarikan. Gimana caranya? Mau dia rugi juga nggak ada masalah. Ya, itu jual beli salam. Ini beda. Ini
buahnya sudah ada, sudah kelihatan, tapi belum terlihat buduwus sholahnya. Ya, kalau kita sampai menjual itu, padahal si pembeli itu bermaksud mencari buah itu dalam keadaan matang, qaddarullah nggak matang, qaddarullah nggak tumbuh, kata Nabi apa? Ara'aita idza mana Allahu tsamarah. Bagaimana pendapat kalian jika Allah menahan buah itu tidak jadi tumbuh atau matang? Bima yastahillu ahadukum mala akhi. Bagaimana kalian menghalalkan harta saudaranya? Baik, hadis terakhir. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tutalaqqa rukban. Bisa dibaca tatalaqqa atau tutalaqqa? Tafadhal. Wa an yabi'a hadiru libadin. Hadirun libad. Hadirun libadin. Qala faqultu libni Abbasin ma qawluhu hadirun libadin. Qala la yakunu lahu simsaran. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang, menghadang, mencegat kafilah dagang di luar pasar, dan melarang seseorang penduduk kota menjualkan menjadi perantara untuk orang desa. Aku, perawi, bertanya kepada Ibn Abbas, apa maksud ucapan beliau, penduduk kota menjualkan untuk orang desa? Ia menjawab, janganlah penduduk kota menjadi makelar perantara baginya. Baik, barakallahu fiik. Ini sebenarnya hadis secara umum sudah kita bahas ya pada pertemuan sebelumnya maknanya, tapi ada pengulangan karena ada kata simsar di sini, ada kata makelar. Coba kita baca dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qol, ia berkata, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tutalaqqa ar-rukbanu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menghadang atau mencegat kafilah dagang di luar pasar. Alasannya kenapa? Mari kita bahas. Karena si kafilah itu belum tahu harga pasar. Takutnya kalau dia dicegat dan dibeli jauh di bawah harga pasar, pas kafilah sampai sana ternyata harganya beda, dia merasa tertipu. Walaupun ada khiyar tadlis di situ ya, dia boleh menuntut untuk diulangi akadnya atau tidak dijadikan akadnya, itu hak-hak saja. Tapi secara umum itu akan merusak harga pasar dan membuat percekcokan antara kafilah dagang dan orang yang menghadangnya. Kemudian wa an yabi'a hadirun libat. Rasulullah juga melarang seorang penduduk kota menjualkan atau menjadi perantara untuk orang desa. Mirip sebenarnya, mirip dengan mencegat kafilah dagang. Tapi bedanya yang yabi'u hadirun libat itu orang kota itu tidak harus membeli barang orang desa itu, tapi dia jadi makelarnya aja, paham ya? Makelar itu apa? Perantara, broker, ya bisa jadi broker. Itu bahasa kalau yang jual beli properti, broker. Tapi intinya yang kedua ini ada perbedaan dari sisi orang kota tidak harus membeli barang dari orang desa, tapi dia pasti akan cari margin. Berapa sih orang desa ini menjual bawangnya dia? Berapa dia menjual sawinya dia? Ya, antum coba lah ke daerah-daerah yang penghasil itu, antum tanya, biasanya dibeli sama makelar berapa? Biasanya dihargain sama makelar itu harganya jauh sama harga pasar. Itu subhanallah ya. Harusnya ada penuntut ilmu yang menasihati atau setidaknya baik itu Pak RT, Pak RW atau kepala dukuh itu menengahi masalah ini supaya ya rezeki Allah tuh berjalan secara alami ya. Jangan ada pihak-pihak yang lebih memikirkan keuntungan pribadi sesaatnya dan mengorbankan kepentingan banyak umum. Kalau misalkan harga yang diinginkan oleh pemilik bawang atau pemilik sawi, pemilik cabai di kampung itu, dia cuma pengen harga segitu, dia langsung jual di pasar. Misalkan dia cukup dihargain 5.000, 10.000 per kilo misalkan, langsung dia jual tanpa harus ada maklar yang membuatnya jadi 20.000. Itu kan Masya Allah, orang langsung membelinya di harga yang murah dan itu bermanfaat ya. Jadi nggak ada monopoli di situ. Nah, itu perbedaan antara tutalaqqa ar-rukban, mencegat kafilah dagang, dan yabi'u hadirun libat. Apa kata perawi di sini? Beliau berkata kepada Ibnu Abbas, ma qauluhu hadirun libat, apa yang dimaksud penduduk kota menjualkan untuk orang desa? Kata Ibnu Abbas, la yakunu lahu simsaron, janganlah penduduk kota itu menjadi makelar atau perantara bagi penduduk desa. Baik, insyaallah faedahnya mudah difahami dan kita cukupkan pertemuan kali ini. Ada pertanyaan? Ini Betul. kan tadi kalau jual beli salam kan kita masih bisa halalin gitu kan. Iya. Dengan cara mencarinya walaupun kita terkena kerugian gitu. Nah, coba ulangin. Afwan. Jual beli salam.
Kalau jual beli salam kan kita masih bisa mencarinya buat menghalalkan Iya. harta saudara kita gitu kan. Dengan cara kan mencari gitu walaupun terkena kerugian. Gimana kalau harta goror tadi? Harta goror gimana? Maksudnya jual beli goror gitu. Cara menghalalkannya yang tadi buah tidak jelas gitu. Taib. Jadi jual beli goror itu sama Nabi dilarang. Naha an bai'il goror. Beberapa contohnya bahkan disebut naha an bai' al munabadah al mulamasah an habalil habalah. Nah, dalam syariat kalau ada larangan tertentu itu berarti menunjukkan kebatilan. Berarti akadnya dari awal udah batil. Jadi orang kalau mengambil keuntungan di situ uangnya haram. Nah, gitu. Jadi bukan yang ada khiyarnya, paham? Berarti udah nggak bisa diapa-apain lagi. Ya diulangin, uangnya dibalikan, barangnya dibalikan. Nah, beda sama perhatikan, Nabi melarang la talaqaul rukban. Jangan kalian cegat kafilah dagang. Di sini yang dilarang mencegat atau membeli. Mencegat. Kalau sabda Nabi itu membeli berarti kalau terjadi pembelian, nah itu berarti akadnya nggak sah. Ya, tapi ketika iya nggak kan sabda Nabi jangan membeli. Kalau sabda Nabi jangan membeli. Ya, ternyata yang dilarang itu mencegat. Nah, berarti kalau terjadi pembelian akadnya sah, tapi ada khiyar apa tadi? Khiyar tadlis, karena dia ngerasa harganya itu barangnya dihargain di bawah harga pasar, gitu ya. Nah, coba sekali lagi Ana berikan definisi jual beli salam itu apa? Jadi jual beli salam itu antum menjualkan sesuatu yang tidak ada, tapi antum mampu untuk mensifati barang tersebut dengan detail. Nah, itu jual beli salam. Contoh ya, Ana bisa jadi Ana punya kebun kopi, bisa jadi nggak punya kebun kopi, tapi Ana bisa menjual ke antum. Saya bisa menjual kepada antum Arabica, kopi Arabica ya, dengan grade tertentu, grade A lah misalkan, dengan roastingan tertentu. Roastingan tuh artinya panggangan. Jadi kan ada orang yang suka panggangannya medium, jadi nggak terlalu gosong. Ada yang sukanya dark, jadi sampai hitam sekali. Kadang ada glowingnya sedikit tuh biji kopi, kan tergantung. Antum mau request apa? Misalkan antum, saya mau Arabica, misalkan Papua Wamena, dari Papua Wamena dengan roastingan yang medium, misalkan seperti itu. Ana bisa mendatangkan ke antum itu, karena misalkan Ana punya kebun di Papua sana, misalkan, ya. Taib. Ketika hari H atau sebelum hari H, qadarullah, hari H penerimaan ya, penyerahan barang, qadarullah, misalkan biji kopinya itu dicuri orang atau biji kopinya itu kerendam banjir, intinya rusak. Ya, gimana caranya? Pokoknya pada hari H Ana harus beli dari teman Ana, meskipun akhirnya keuntungan Ana jadi tipis. Nah, itu jual beli salam. Jadi Ana menjual kriteria barang, paham ya? Menjual kriteria barang. Kalau ini barangnya ada, ini kebun Ana. Nah, kebun Ana gitu. Ana jual pas lagi mentah. Antum nyari matang kan? Iya, saya nyari matang, tapi saya jual pas lagi mentah, pas ada di pohon. Kata Nabi, ara'aita idza mana Allahu tsamara. Gimana kalau tiba-tiba nggak matang? Gimana kalau nggak tumbuh? Ya gimana Anda menghalalkan harta saudara kalian? Kalian udah terima uang cash, ternyata barang Anda nggak bisa Anda terima. Berarti ya satu-satunya ya udah balikin lagi uangnya. Gitu ya. Itu pertanyaan bagus. Ada pertanyaan lagi? Cukup insyaallah. Barakallahu fiik. Kita cukupkan pertemuan pada malam hari ini. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.